Tadi malam ada yang ikut jalannya debat Pilgub Kalimantan Tengah yang kedua kan? Pasti udah tahu kalau tadi malam Supian Hadi paslon nomor urut 02 tidak hadir. Dan sebagian pendukung para paslon ada yang senang karena diajak ke Jakarta, hadir langsung di studio Metro TV. Dan bagi pendukung yang tidak diajak, jangan kecewa ya, karena masih ada sesi debat terakhir di Palangkaraya. KPU Kalimantan Tengah pada debat kedua pemilihan gubernur wakil gubernur Kalimantan Tengah mengusung tema inovasi pelayanan publik, yang secara harfiah inovasi itu ialah ide atau gagasan baru yang jika dihubungkan dengan situasi pilkada, maka ada tuntutan dari calon pemimpin untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan baru dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan publik. Terkait dengan pelayanan publik, hakikatnya karena pemimpin itu sejatinya melayani publik, melayani masyarakatnya. Akan tetapi pelayanan yang dimaksud itu dalam kerangka organisasi pemerintahan. Misalnya pelayanan pengurusan perizinan yang seperti disuarakan oleh Nadalsah Koyem paslon 02. Kenyataan pengurusan izin di Kalimantan Tengah masih buruk, yang kemudian ditanggapi oleh Sri Suwanto paslon 04 dengan komitmen no pungli dan menghapus kelakuan ordal alias orang dalam agar cepat urus izin. Situasi pengurusan perizinan itu salah satu bentuk pelayanan publik yang saat ini bagi kalangan kaum generasi Z dan generasi milenial sudah waktunya pengurusan izin itu berbasis digital dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dan dengan cara berbasis digital itulah akan memangkas perilaku korup atau maklar perizinan yang bersarang di lingkungan pemerintah. Selain itu, sahabat pasti saat ini sering mendengar atau melihat spanduk atau banner dengan tulisan survei penilaian integritas atau SPI yang ada di lingkungan kantor pemerintah, termasuk di kantor pelayanan publik, misalnya kantor Samsat atau kantor perizinan terpadu, yang ternyata menurut Willy M. Joseph paslon 01 menyebut nilai survei penilaian integritas KPK untuk Provinsi Kalimantan Tengah itu masih masuk kategori rawan korupsi. Nah, kerawan korupsi ini harus dipahami oleh calon pemimpin, terlebih lagi bila menyangkut pelayanan publik. Inilah yang kami khawatirkan, perilaku korup pemerintah itu masih saja menjadi hantu dan sangat merugikan masyarakat. Jadinya terkesan program-program pro rakyat itu hanya kedok untuk korupsi. Sahabat bisa dong protes, harusnya Provinsi Kalimantan Tengah yang kaya dengan sumber daya alamnya menjadi provinsi yang maju dan masyarakatnya pun sejahtera. Namun faktanya masih saja ada masalah-masalah yang dihadapi masyarakatnya, seperti masih ada daerah yang terisolir, ada sekolah yang guru-gurunya terbatas, dan ada tenaga kesehatan yang terbatas. Di acara debat tadi malam, kami tergelitik juga mendengar penjelasan kata surprise dari Edi Pratowo paslon 03 tentang carbon trade menjadi pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah. Kenapa kami tergelitik? Karena kajian tentang carbon trade atau carbon trading itu berbasis menekan emisi karbon melalui tindakan menjaga pelestarian lingkungan yang berkelanjutan, yang kiranya saat ini kita semua tahu lah bahwa telah banyak kegiatan-kegiatan pembukaan hutan atas nama investasi perkebunan atau pertambangan, yang bila hutan semakin sedikit, apa yang mau dibahas dengan penekanan emisi karbon? Yang terjadi itu hutan dibabat, kami sekarang merasa cuaca semakin panas akibat efek rumah kaca. Yang lebih tergelitik dan ketawa lagi ketika kami mengamati keluhan pelayanan di bidang kesehatan, seperti halnya tentang rumah sakit pemerintah di Kabupaten Barito Utara yang disindir oleh Agustiar Sabran paslon 03, tujuan sindiran kepada Bapak Nadalsah Koyem paslon 02, dan sindiran juga datang dari Willy M. Joseph paslon 01 tentang pelayanan rumah sakit Doris Silvanus, dan ada lagi sindiran juga datang dari Agustiar Sabran
masukan kepada Bapak Willy M. Joseph paslon 01 tentang kondisi pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Murung Raya. Saling sindir antar paslon itu telah menunjukkan pada kita hal yang positifnya ialah tentang situasi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Kalimantan Tengah yang harus terus dibenahi, baik peningkatan sarana, prasarana maupun ketersediaan tenaga medis yang kompeten. Sampai pada debat kedua Pilgub Kalteng itu, kami pun mencatat ada dua jenis kartu. Pertama, kartu Huma Betang dari paslon 03 dan kartu amanah dari paslon 04. Dan ada dua istilah yang disampaikan Habib Ismail paslon 01, yakni aplikasi IJ dan Gertas, yang sekiranya pun wahai calon pemimpin Kalimantan Tengah, entah di debat terakhir nanti dapat tersampaikan secara jelas dan mudah dimengerti bagi kami masyarakat kecil ini. Dan bagi sahabat, kira-kira pasca debat kedua tadi malam, apakah sahabat telah menentukan pilihannya atau sahabat masih menunggu debat terakhir? Pertanyaan ini khusus bagi sahabat yang termasuk kategori pemilih aliran idealisme, yang memilih calon pemimpin didasarkan pada ide atau gagasan pemikiran. Tapi bagi sahabat yang alirannya fanatisme, sudah sulit untuk terpengaruh dari hasil debat pilgub, karena aliran fanatisme itu otaknya udah penuh dengan doktrin atau ajaran yang kultus. Dan begitu juga bagi sahabat aliran pragmatisme yang memilih karena materi yang diperoleh dari calonnya. Dan biasanya aliran pragmatisme ini dikenal dengan sebutan gerombolan batang timbul. Dan penutup untuk KPU Kalimantan Tengah, kami ucapkan sukses atas terselenggaranya acara debat kedua di Jakarta itu. Kami tunggu acara debat terakhir di Pelang Raya, karena kami adalah swing voters.